Nabi Hud memerintahkan kaumnya untuk satu, beristighfar, dua, bertobat. Ini kunci. Pintu kunci rizki yang pertama dan kedua itu istighfar dan bertobat. Makanya sering tak ceritanya ada dua santri mondok, yang satu jadi pedagang, yang satu jadi petani. Pedagang bangkrut, petani ambruk, nggak panen-panen. Sowan Mbah Yai nyuwun ijazah, Mbah Yai dagangan kula niki sakniki bangkrut. Lah sampean napa, Kak? Kula petani, Pak Yai, nandur lombok zong terus. Batur-bature larang nek pendak nggen kula panen murah. Jabak murah belek kok. Belek tek ceblok pisan, Pak Yai. Nyuwun ijazah. Akhirnya sampean pedagang Kang nggih maca istighfar Kang rada abot amalane. Nggih kula lampahi Mbah Yai abote sak pinten. Istighfar sedina suwengi ping 100. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ping 1 sedina suwengi lakoni terus engko daganganmu rak pulih. Terus sampean napa dik wau Kak? Kula petani Pak Yai. Oh pengin lomboke panen. Sae nggih. Istighfar. Astaghfirullahalazim ping 100. Terus Mbah Yai teng wingking, ning jeding, ning jero kamar. Wong loro ki bantah-bantahan. Kowe apa? Pedagang. Lah ya pedagang kok istighfar. Lah kowe petani, lah ya kok istighfar. Ki Mbah Yai rodok lali jazah iki. Kowe sing takok, kowe sing takok. Ora kowe ae, oyo-oyoan. Bareng Pak Yai teko meneng ae. Enten apa leh Kang? Lah nggih Mbah Yai niki pedagang kok ping 100 istighfar. Lah kula niki petani lah kok istighfar ping 100. Napa mboten klintun jenengan? Terus didhawuhi kali Mbah Yai. Golekno ayat Al-Qur'an sing sakwise Rahim nembe Ghafur. Mesti ayate innallaha ghafurur ora innallaha rahimun ghafur ora. Belas kasih Allah itu jenenge Rahim. Ampunane Allah Ghafur. Nek dosamu disepuro Allah, nek Gusti Allah nyepuro awakmu, ketika Allah mengampuni kita, maka akan datang rahmatnya. Nek kowe istighfar terus kowe disenengi Allah, nek kowe disenengi Allah dikai kasih sayang. Jenenge innallaha ghafurur rahim. Sing dagangane saiki lagi sepi, istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi Nabi Hud, kaumku istighfarlah kalian, bertobatlah kalian, yursilis sama alaikum midrara. Bayangkan 7 tahun nggak hujan. Kuncinya hanya satu, istighfar dan taubat. Kalau kalian mau istighfar, kalau kalian mau taubat, Allah akan mengirimkan hujan. Nek sampean ora tambah pingin nekakno udan, tambah ngendek udan. Ora, wedi dia. Aku wis sadar rasane. Bakul es cur. Mas Toib. Dik sabar dik ya. Iki ngono rendeng-rendeng. Es campur nek wayah rendeng ini iki yo ngene. Bareng bojone ning omah. Dik iki lho Dik, aja adang dhisik, lah mangan apa leh Pak gak adang-adang mangan es. Sedina ki pokoke awake mangan es. Sapa neh sing gak mangan wong iki gak patek payu. Gak jebeber Pak wis to sabar. Nggo anake dikandani, mangan es. Lah ya. Terus diarani nyanyi pangeran mo. Aku iku gak ngendekno udan. Muk ngalehno. Iku mbok ijazah sapa iku? Kalau menurunkan hujan apa? Istighfar dan bertobat. Tidak hanya itu, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kalau kamu beristighfar dan bertobat, Allah akan menambah kekuatan kalian menjadi kekuatan lagi. Jadi istighfar dan taubat itu kunci pertumbuhan. Istighfar itu artinya apa? Taubat itu artinya jadilah pribadi yang lebih baik. Kalau hari ini kita lebih baik dari hari yang kemarin, maka hidup kita akan bertumbuh. Wes saiki sampean tak bedheki. Kehidupan itu kebahagiaan, itu namanya kehidupan. Apik karo anak bojo iku kehidupan. Apik karo tangga kiwa tengen itu kehidupan. Kehidupanmu perbaiki dulu,
nanti penghidupanmu baik. Penghidupan itu yo rezeki, duit, balik kuwi penghidupan. Nek kowe piye? Kehidupan baik kalau penghidupan baik atau kehidupan baik penghidupan baik. Nek duitmu akeh kowe ayem, apa ayem dhisik lagi duitmu akeh? Ayem. Tenan lo ya. Kowe jajal. Ngene. Kamu bahagia dulu. Nanti uangmu banyak atau duitmu akeh dhisik kok lagi bahagia. Lah, nek ngaji ning kene kudu bahagia tanpa syarat. Masuk kowe lagi duwe nyawa tok kudu bahagia. Jenenge bahagia tanpa syarat. Kowe nek bahagiamu mbok gantungno ning syarat, kakean, angel. Duwe bojo bahagia nek nurut. Nek sumeh, nek good looking. Glowing, ngayem alah basa alah wis kesuwen. Pokoke bahagia duwe bojo piye? Salat, urip, wis. Syarat bahagia bagi yang punya istri adalah istri yang urip dan salat wis kuwi tok. Cerewet ben. Jalukan dhuwit ben. Lah yo njaluk dhuwit kok mbok uring-uring. Kowe iku bojone. Nek gak njaluk kowe tambah njaluk wong liya lara sampean. Bojone kae lo njaluk aku ndak lara sampean. Alhamdulillah bojoku njaluk aku seneng. Oke ya. Jadi bahagia dhisik lagi duwe duit apa duwe duit dhisik lagi bahagia? Bahagia. Latihan bahagia tanpa syarat. Jangan gantungkan kebahagiaanmu dengan syarat-syaratmu. Enten to Pak Yai bojo sing nurut basa nerkenek ayu gemati ngene-ngene enten teng pundi teng swarga. Nek teng alam donya ya cek ceteh rekoso sabar. Dinteni swidak 5 tahun rak mati-mati dhewe. Sok mben ning swarga wis maleh bojomu iku. Kok sampean ndek iya tapi sampean petuk wis ndredeg tapi dadak gak ndredegno wong. Mati gak ndredeg iku gak medeni. Namun petuk bojo rak rodok wedi to ning alam donya jan. Ning akhirat wis ora wedi neh. Wis jos sebenarnya. Jadi pertumbuhan itu dimulai dari apa? Istighfar dan bertobat. Hidupmu akan bertumbuh. Menjadi pribadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, akan terjadi pertumbuhan. Lah kadang orang mengira seperti ini, kula niku pun istighfar, kula niki pun tobat. Lah kok rezeki tambah rodok seret. Enten Pak wartawan. Jenenge wartawan, asale metuki camat oleh duit. Asale metuki bupati oleh duit. Asale metuki DPR oleh duit, asale wartawan. Wartawan sing rusak cah iki lho gak liyane, yo cah Batur Kutok iki. Akhirnya dia sering ikut kajian kita. Akhirnya sering mendengar pengajian. Nek ngono ki roh dik dosa. Karena apa? Yo dosa. Tapi jenenge masa suap ngono iki. Iki ono pejabat duwe kasus. Ayo nek gak dikeki tak angkat lho ya. Iku jenenge apa Pak Pra? Pemalak premium. Jadi aslinya nodong, tapi kan dia tingkat level tinggi tuh cara. Ora kok nganggo pisau ngene gak, tapi penodong premium. Pakai pulpen. Akhirnya dia nggak ambil itu. Dia bertobat. Dia bertobat nggak melakukan keburukan-keburukan yang selama ini dia lakukan. Jadi seandainya di Indonesia ini wartawannya bener, polisi ini bener, bupati ini bener, DPR ini bener, kiai ini bener. Mereka melakukan tugasnya sesuai porsinya, maka akan terjadi keseimbangan dan kesejahteraan. Sekarang juga wartawan yang ngancam, pejabat yang ngancam, kiai ini proposalan, wis akeh cara. Ya ini akhirnya Masya Allah. Lah akhirnya dia merasakan mestinya orang baik, mesti yang lain menjadi baik. Ini tidak. Rezeki kau disumpek. Iya biasanya 1 bulan 50 juta. Ini tinggal gaji pokok 3,5 juta. Bojo muring-muring. Biasanya bojone langlung-langlung, petuk mesem perkara nggo duit akeh, iki 3,5 juta. Geger karo bojone. Ini bukti Pak Yai, kalau istighfar dan tobat belum tentu menjadikan pertumbuhan. Bukan itu kan.
Ngremenge bojomu iku dadi kafaroh dosa sing mbok lakoni biyen. Sempite awakmu saiki ku kanggo nebus kafaroh dosamu sing mbok lakoni biyen yang dilakukan dahulu. Ini kalau nanti kafaroh ini sudah selesai, dosa-dosamu wis seret entek, maka nanti bu sampean ngrasakno duwe bojo sholihah mbok piye, ngrasakno bagaimana hati yang lapang luar biasa. Dene kok bojomu kok gak lapang-lapang, kok yo gremeng sak terusé, berarti Gusti Allah gawe bojo anyar sing luwih nrimo keadaanmu. Dijolno ae to kesuwen. Nggih. Jadi apa kunci pertumbuhan apa? Istighfar, taubat. Dengan istighfar dan taubat hujan akan turun. Dengan istighfar dan taubat maka kaum ini akan menjadi lebih kuat. Maka bangsa yang kuat, negara yang kuat adalah negara dan bangsa yang bertaubat kepada Tuhannya. Pun kula lajeng wala tatawallau mujrimin, dan jangan kalian sekali-kali menjadi orang yang musyrik. Qalu yahudu majitana bibayinah. Lah iki ujian dakwah seperti ini. Ujian dakwah itu apa? Akan disangkal. Hut, ora usah ngomong ae. Rikun akimun, angin yang panas mana. Wis pirang tahun to awakmu ngomong ngono ae gak wis. Datangkan itu. Mana mukjizatmu? Padahal di beberapa waktu kemarin kan wis Nabi Hud datang, suara menjadi hening mendengarkan semua ucapan Nabi Hud. Itu mukjizat. Tapi tidak disadari oleh mereka. Ngomong-ngomong aja, datangkan mukjizat itu. Wa nahnu bitariki alihatina angkaulika. Kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan kami karena ucapanmu itu. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan beriman dan percaya kepadamu. Innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Jadi begini, Nabi Hud mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala. Tapi kaum Ad mengatakan ucapan Nabi Hud untuk menyembah selain berhala itu mendatangkan penyakit. Innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Gara-gara ucapanmu iku Nabi Hud, gara-gara ucapanmu meninggalkan berhala ini, sehingga sebagian berhala kita marah dan mendatangkan keburukan. Piye ngene iki jajalan? Malah diwalik. Padha karo sampean lagi ngiyai anyaran. Dadak eneng duit kecolongan, nek lho gak mergawe kae lho. Ketoke duwe ngon-ngon kae. Jadi kiai dituduh duwe tuyul. Nggih, ngoten niku biasa. Muleng kula kedah rencang diwakafi tanah, dikengken ngulang ngaji. Bareng ngajine jurumiyah. Sing nilii, sing wakaf tanah iku nek esuk nilii. Bar subuh ditiliki cacah diulang apa? Bareng diterang maf'ul bih. Raqib tu numpak sapa ingsun alfarosa ing jaran. Dadi alfarosa jaran iki dadi maf'ul bih. Karena apa kok dadi maf'ul bih? Soale ana fi'il karo fa'il sing mutaaddi buta maf'ul bih. Numpak sapa ingsun alfarosa ing jaran. Sing wakaf. Jaman biyen aku diulang la ilaha illallah. Iki saiki kok diulang numpak jaran ki piye? Terus cerita, aku wis getun wakaf ning gone cah kuwi. Lah kene apa? Ora dulang agama Islam. Mbah agamane numpak jaran. Sampai sak kampung ngandel kabeh, Pak. Ngandel karo wong sing iki. Akhire ana aliran Islam diarani Islam numpak jaran. Wakaf ditarik, apa-apa ditarik. Akhire sowan tengene Mbah Yai. Kali Mbah Yai dituturi kowe iku kesusu, Cung. Kesusu anggitmu cacah ndang gage mbok ulang nahwu sorof. Bareng masyarakat mugung siap. Budaya wundu mbok ulang numpak jaran. Lah terus pripun? Ya kowe gak leh gelo. Wis musolane ben ngimami. Wong kowe makmum ae. Kowe makmum ae. Nek dijaluki pendapat benerno imame. Nah, saking uswai jaman biyen. Nggih, Mbah ya, nggih ngoten leres ngoten. Wis gak nyebarno aliran Pak Jaran jung mboten kula nderek jenengan mawon. Akhire dhek kon ngimami. Bareng ngimami suarane kepenak.
Bareng kon ngulang ngaji Quran ya kok entes. Lho akhirnya dikongkon-kongkon dhewe. Dakwah memang harus ada hambatan. Hambatane Nabi Hud. Ucapanmu kuwi lho nyebabno berhala-berhala kuwi ngamuk, akhirnya datang penyakit. Coba sampean bayangkan dulu kiai-kiai kita. Biyen ora nyadran. Neng kuburan mabuk. Jenenge nyadran zaman biyen ya. Betapa kiai mengalihkan nyadran dari mabuk dari neng kuburan, neng pinggir kuburan, dari neng pinggiran kuburan neng masjid, sing asale nyadran nyembah sesembahan dadi sedekah. Itu sesuatu yang luar biasa yang harus kita teladani. Ojo gampang-gampang musyrik. Gara-gara ngene musyrik. Wis tau wong nek wis tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kemusyrikan itu sulit masuk karena kita tetap meminta kepada Gusti Allah. Cuma jenenge ra dirubah. Mereknya iku jek babi, tapi isine banyu putih. Kowe ku senenganmu merek kok mare. Senengane merek cap unta isine arak. Milah ndi kowe? Cap unta isine arak karo cap babi isine banyu putih, milih ndi kowe? Yo, nek iso ya cap unta isine banyu putih kan. Oh, kabeh ngono disalah deh. Ora kadang kita lihat esensi pekerjaannya. Nyadran itu dulu ngeri loh. Iki nek gak ditanggapno sindir danyange ngamuk. Wis jelas syirik. Dan itu kiai membuat satu acara sing mengalihkan tantangane tokoh masyarakat. Bahwa ora ditanggapno sindir tenan sing stres sak kampung limo. Lho tenan. Perkara gak ditanggapno sindir do stres. Padahal stres ditukari bojone. Nah, ini satu istilah pelajaran untuk kita lah. Nabi Hud biyen dituduh piye? Gara-gara ucapanmu nyebabno danyange ngamuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki nyadran iku piye saiki nyadran? Sekarang hanya sedekah. Nah, ojo anggap sedekah bumi nyembah bumi ora. Sedekah dari hasil pawetone bumi, ora melibatkan Dewi Sri kuwi prasamu. Jadi sedekah bumi itu syirik karena apa? Itu menyembah bumi. Menyembah bumi piye? Wong wis dikalahno karo Kerasakti ngono kae. Dewa bumi ditutuki Kerasakti. Iki diceritani Dimas aku. Dewa bumi ditutuki Kerasakti. Mosok iso Kerasakti ngalahno dewa bumi? Ya Allah. Kita nggak percaya itu semua. Artinya ditutupi pakai. Artinya sedekah bumi itu sedekah dari hasil pawetone bumi. Yang kita minta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimakan bersama, dibagikan fakir miskin. Inna kulu illa taraka ba'du aliyatina bisu. Kita tidak mengucapkan kecuali sebagian Tuhan-Tuhan kita itu marah, mengakibatkan keburukan sebab ucapanmu wahai Nabi Hud. Akhirnya Nabi Hud jatuh, inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyriku. Aku bersaksi, menyaksikan diriku kepada Allah, dan saksikanlah wahai kaum Ad, aku terbebas dari semua kemusyrikanmu. Terbebas itu aku tidak mau tahu tentang perbuatan musyrikmu. Min dunihi fakiduni jami'ah. Kalian menyembah kepada selain Allah, silahkan, aku tidak mau tahu. Fakiduni jami'an tsumma la tungtirun. Maka kalian sudah menipu daya, mengatakan bahwa keburukan ini hasil sialku. Duono lho wong ngombe dakwah dianggap pembawa sial. Sejak cah kae ngulang ngaji iki rusak kabeh totonane. Fakiduni jami'an tsumma la tungtirun. Wis ora sangenteni aku. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha.
siratim mustaqim. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum. Wa la tadurrunahu syai'a. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Inni stuhne ingsun iku tawakal tu pasrah sapa ingsun Allah ing atase Allah. Rabbi rupane pangeran ingsun wa rabbikum lan pangeran sira kabeh. Ma min dabatin ora ana utawi hayawan kang gremet iku illa huwa kejaba utawi Allah iku akhidun kang ngalap binasiyati kelawan bon-bonane dabah. Inna rabbi stune pangeran ingsun iku ala siratin tetep ing atase dalan mustaqimin kang jejeg. Fa in tawallau mongko lamun padha mengu sapa sira kabeh. Faqad ablagtu mongko temen-temen nekaaken sapa ingsun kum ing sira kabeh ma ing barang. Ursil tukang den utus sapa ingsun bihi kelawan ma ilaikum marang sira kabeh. Wa yastakhlifulan bakal ganti sapa Rabbi pangeran ingsun kauman ing kaumun ghairakum kang sakliyane sira kabeh. Wala tadurruna lan ora bakal melarati sapa sira kabeh ing Rabb syai'an ing suwiji-wiji. Inna rabbi stuhne pangeran ingsun ala kulli syai'in ing atas saben-saben suwiji iku hafizun kang ngreksa. Ini Nabi Hud. Jadi para nabi, para rasul itu kalau mau datang azab itu pindah dari tempatnya, pindah dari kampung itu. Tapi Nabi Hud tidak. Nabi Hud dan orang-orang yang beriman dia tidak berpindah. Karena datangnya azab bagi kaum Ad itu adalah rihun akim. Rihun akim itu apa? Angin yang panas. Itu dirasakan orang kafir tapi tidak dirasakan oleh orang mukmin. Orang mukmin merasakan podo sing dialami saiki. Sudah kalian menuduhku makar, menuduhku membuat keburukan kepada kalian. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Sungguh aku berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi wong nek wis pasrah ngeten iki, tidak ambil pusing dengan perbuatan orang lain, persetan dengan semua manusia. Ma min dabatin illa huwa akhidum binasiyah. Tidak ada hewan apapun di dunia ini kecuali dalam kekuasaan Allah, dicekel bon-bonane utawa dalam kekuasaane Allah. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sungguh Tuhanku tetap pada jalan yang lurus. Kalau kita ingin selamat, maka ikutlah jalan yang lurus, yaitu sesuai dengan firman-firman Gusti Allah. Fa in tawallau faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Apabila kalian tidak percaya, apabila kalian berpaling, maka sungguh aku telah mendatangkan kepada kalian apa yang telah dirisalahkan kepadaku untuk kalian. Wes kalian mengu, tidak percaya, tidak apa-apa. Yang penting aku sudah menyampaikan. Lagi modal kita untuk berdakwah, in alaika illal balag. Yang penting kebenaran harus selalu disampaikan. Dirungokne gak dirungokne terserah, diterima atau tidak terserah. In alaika illal balag. Faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum. Dan Allah Tuhanku akan mengganti setelah kalian, selain kalian, kaum. Jadi kalian akan disiksa, akan dibinasakan. Setelah itu Allah akan mengganti kaum yang lain. Wala tadurrunahu syai'a. Dan kalian tidak akan pernah membuat Allah mendapatkan madarat apapun. Jadi kita dakwah itu gak kena wong tuane ya kena anake, gak kena wong tuane gak kena anake, kena tanggane. Yang penting terus, jangan pernah berhenti, jangan pernah selesai untuk terus mengajak kebaikan. Sing dadi takmir masjid, pengurus madrasah diniyah. Lah amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya bukan tugas Nabi tok.
bukan tugas ustadz kiai tok. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tugas kewajiban setiap mukmin, diling-iling. Jadi tugasku karo tugasnya sampean podo, amar ma'ruf nahi mungkar. Ojo kok walah wis Pak Yai wae ngene iki apa wis emprit-emprit ini raneh gunane ngene iki ngendari ra dindel wong. Lah nek kalian tidak amar ma'ruf nahi mungkar terus sing ngendari ning warung sapa? Sampai punya lahan untuk dakwah, sing seneng nek marung terus nek marung. Lanjutkan tapi dakwai. Masa aku pokon nggowo kitab ning warung bismillahirrahmanirrahim. Ora tugase dhewe-dhewe. Iya. Biasane ngopi ning marung terus ngaji terus gak ngopi yo salah. Ngopi lanjutkan tapi kebenaran yang disampaikan. Ojo manis, ojo pahit-pahit le. Lho, dekane senengane pahit, hidup sudah pahit. Kopi yang manis ngono lho. Terusane sing jawab, ternyata yang pahit pun masih bisa dinikmati. Jiri cakwin iki kuwote terus metu. Kehidupan memang pahit, tapi kalau kita tahu cara menikmatinya, sepahit apapun akan seperti kopi. Nah, ngono. Indah dinikmati. Lha iku tugase sapa? Ya tugase kita. Dadi ning warung kopi ya iso amar ma'ruf nahi mungkar, ning pinggir sawah iso amar ma'ruf nahi mungkar. Sing dadi wartawan ya nyatet amar ma'ruf nahi mungkar. Ora seneng marung, ora seneng ning sawah, ora seneng jalan-jalan ning kamar, nulis. Ning status ya status sing amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar bukan tugasnya Nabi dan Rasul saja, bukan tugasnya kiai karo ulama tok, tapi tugas setiap mukmin. Kalau kita merasa beriman, kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bon. Inna rabbi ala kulli syai'in hafid. Sungguh Tuhanku itu menjaga dari segala sesuatu. Pada setiap sesuatu Allah Maha menjaga. Ini artinya nanti orang-orang mukmin dan Nabi Hud diselamatkan oleh Allah, sedangkan yang lain binasa terkena rihun aqimun, terkena angin yang panas. Sekarang kita membahas kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud niku wa ila adin akhahum huda. Kaum Nabi Hud ini datang setelah periodenya kaum Nabi Nuh. Huwa Nabiullah Hud wa huwa Hud bin Abdullah bin Aus bin Sam bin Nuh. Generasi berapa nih? Jadi sinten? Hud bin Abdullah bin Aus bin Sam bin Nuh. Generasi kelima setelah Nabi Nuh. Berarti pernah nopo niki? Nabi Nuh duwe anak Sam niku putra, duwe anak jenenge Aus, putu. Aus. Oh. Buyut. Berarti terus Abdullah punya anak Hud. Hud itu berarti canggahnya Nabi Nuh. Canggah itu bahasa Indonesianya apa? Ya, iku wong Jawa tok sing ngerti. Canggah. Ah, kemudian cucunya cucu wis ngono wae. Dadi pokoknya generasi kelima dari Nabi Nuh. Cucunya cucu. Lah kaum Ad ini kanu min arabin yaknuna al-ahqaf. Kalau kita sering mendengar nama al-ahqaf hari ini, kita sering mendengar al-ahqaf adalah satu universitas masyhur di tanah Yaman. Lah kaum Ad itu adalah kaum yang berbangsa Arab yang menetap di satu daerah yang bernama Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu satu pegunungan wa kanat bil Yaman, satu pegunungan yang ada di Yaman baina Oman wa Hadramaut, yang berada di antara Oman dan Hadramaut. Wis besok-besok ngaji Mas Tio ke Yaman lah. Amin. Ora kok neng Madiun terus. Sekali-kali ke Yaman. Kita nanti lihat Al-Ahqaf itu yang mana. Kemudian yang pernah kita kaji itu di mana. Nah, itu
kun fayakun nanti insyaallah. Antara Oman dan Hadramaut ini ada. Bil qurbi minal bahri al malih, cuma tempatnya itu dekat dari laut yang asin. Wa kana li hadhil qabail malikun yuqalu lahu al jalijan. Di daerah Ad ini ada seorang raja yang memimpin yang bernama Jalijan. Siapa? Jalijan. Jalijan ini nama seorang raja tapi dari kaum raksasa. Jadi kita kalau melihat film, tapi ini tidak seperti film itu. Ada bangsa apa ya wis pokoke tapi tidak seperti itu. Mereka manusia. Ini kaum Ad. Jadi Nabi Hud pun masih punya darah-darah raksasa. Tak bacakan takbirnya. Wa kana tuluhu mi'ata dhira'in. Tingginya Raja Jalijan itu 100 dhira'. 100 dhira' itu ya gampangannya 100 meter. 1 dhira' itu kan 100 meter. Itu sak piro ya? Pondok sini sampai jalan raya ya. Itu 100 meter. Dan itu rata-rata kaum Ad itu punya genetik itu. Atau orang-orang modern biasanya nyebutnya kaum Amikoh, kaum raksasa. Ketika Jalijan ini berdiri, maka badannya ini menutup sinar matahari yang bisa digunakan oleh seseorang untuk berteduh zaman ini mungkin 60 orang. Jadi nek ngadeg nu 60 orang di bawah itu tidak terkena sinar matahari. Ketika dia berjalan bumi ini bergetar sama. Lah. Wa kana tulur rajuli min qaumi Ad mi'ata dhira'in. Rata-rata kaum Ad itu memang tingginya itu 100 dhira'. Wa aksaruhum sittuna dhira'an. Yang paling pendek itu 60 dhira'. Jadi 60 dhira' sudah cebol. Kita berarti kerdil ya kita ya. Kate cara pitik. Masya Allah kita bisa membayangkan Nabi Hud dakwah di satu daerah yang daerah itu kaum orang-orang kuat, orang-orang besar. Saya membayangkan membaca kitab ini itu iya yo nek dakwah. Ini yang kemarin saya bahas sama Ustaz Nur Khalid sama Mas Tio. Wong kaya ngono ki baleke sak piro? Wa kana la yablughuna al-huluma illa ba'da mi'ati sanatin. Mereka kaum Ad ini tidak mencapai balek, urung balek kecuali setelah usia 100 tahun. Sampai umur piro? Rata-rata umur 15 tahun kita sekarang sudah balik. Kalau kaum Ad itu baliknya 100 tahun. Kesel tau ora cara dhek urip ning alam dunya. Masya Allah. Wis ora sah dibayangno. Terus walam nyamut fihi mayitun. Nah ini yang sulit mendakwai mereka itu. Di kalangan kaum Ad itu mereka tidak pernah melihat orang mati dan belum ada kematian. Karena usianya panjang-panjang. 400 sampai 800 tahun. Sehingga ketika dakwah bahwa nanti kamu akan dihisab, setelah kematianmu ada ba'tsu, ada dibangkitkan dari alam kubur, ada kiamat, menerangkan tentang tauhid, kita bisa bayangkan sulitnya kayak apa. Karena apa? Saat itu belum pernah ada orang melihat kematian. Cara fikih Nabi Hud mungkin orang-orang no fikih ngeramut mayit, tapi menerangkan tauhid. Lah sekarang kita setiap hari lihat kematian. Iku pun cek gak sadar-sadar. Bahkan jika ngaji ning pinggir patok cek gak sadar. Kematian. Kira-kira nek dakwah angel to ora? Wong kok urung mati. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yara indahum janazah. Wala yura indahum janazah. Jenazah tidak pernah dilihat di kalangan mereka. Terus
Rata-rata mereka mempunyai rumah kubah yang besar. Wa kanu qauman jabbarina ya'budunal autan min dunillah. Kaum raksasa ini, kaum Ad ini, kaum yang penuh dengan kesombongan, menjajah daerah-daerah sekitarnya dan mereka menyembah berhala. Nah, akhirnya Allah mengutus Nabi Hud untuk mendakwai kaum Ad ini, kaum raksasa. Tapi Nabi Hud ini diutus usia berapa? Falamma zada tughyanu haula'il qaum ba'atsallahu ilaihim hudan. Ketika mereka sudah melampaui batas, ketika mereka sudah sangat melewati batas, akhirnya Allah mengutus kepada mereka Nabi Hud. Wa kana li hudin minal umri arba'una sanatan. Saat itu ketika Nabi Hud diutus oleh Allah menjadi rasul, diangkat menjadi nabi dan rasul, niku Nabi Hud usianya 40 tahun. Jadi liyane 100 tahun lagi balik, Nabi Hud 40 tahun wis diangkat jadi nabi. Nah, ini berarti fatonae kecerdasannya nabi dan SDM kaum Ad saat itu kita bisa bayangkan. Jadi ternyata juga ono bedane wong gede karo wong cilik. Kita sekarang hidup di zaman dimana fisik kita terbatas, tubuh kita kecil, tapi alhamdulillah kita diberi tauhid oleh Allah. Ini kaum raksasa loh, kaum raksasa. Rumah-rumah mereka itu tinggi-tinggi. Akhirnya fanazala ilaihi Jibril, malaikat Jibril turun kepada Nabi Hud. Wa qala innallaha qad ba'atsaka ila qaumi 'ad fa'anzirhum wa a'limhum. Allah mengutusmu wahai Nabi Hud untuk kaum Ad. Maka berilah terasa takut kepada mereka, ajari mereka tentang ketauhidan. Anni qad amhil hum dahron tawilan. Sungguh aku telah memberi mereka waktu yang sangat panjang. Wa aqaituhum minal quwwah ma lam a'tihi li ahadin min qablihim. Ini firman Allah. Nabi Hud, aku memberi kaum Ad itu satu kekuatan yang aku tidak memberi kepada siapapun sebelum mereka. Wa ja'altuhum mulukan ala usratin minadz zahabi wa ja'altuhum min atwarin nasi a'maron. Sehingga dengan tubuh besar ini mereka menaklukkan daerah-daerah sekitarnya, yang notabene penduduk di sekitarnya itu tidak sebesar penduduk kaum Ad. Sehingga banyak di antara mereka yang menjadi raja, istananya tempat apa nek ngarani, tempat tidur ya apa nek amben. Amben. Pokoknya tempat tidurnya para raja kaum Ad itu istilahnya bayange emas. Apa bayang? Ya ranjang. Tempat peraduan, ranjangnya itu emas. Sampane iso tuku kayu jati wis syukur. Saiki tambah ora kayu jati. Nek wis sijik kelarangan lah. Gabus. Dulu kaum Ad ini ranjangnya saja tempat peraduan emas. Karena mereka kaum yang sangat kuat dan umurnya panjang-panjang. Akhirnya wahai Nabi Hud, datangi mereka, ajak mereka untuk menyembah Allah, ajak mereka untuk bertauhid, tinggalkan menyembah berhala. Akhirnya fatawajjaha ilaihim Hudun wa hum fi yaumi idihim. Akhirnya Nabi Hud ini datang saat di mana orang-orang Ad ini punya perayaan, punya hari besar. Nabi Hud datang kepada mereka, wa qad jitama'at hunaka al-muluku wa jalasu ala usrati dzahabi wa jalasa al-maliku al-jalijan. Semua para raja datang ke perayaan itu dengan membawa ranjang emas mereka, dan datanglah raja yang ditunggu-tunggu yang bernama Jalijan. Wa ala ra'sihi tajun. Di atas kepala Raja Jalijan ini ada mahkota yang terbuat dari emas, mutiara yang sangat indah. Tapi anehnya saat itu, falam yushiru illa bisauti hudin. Saat itu mendadak suara menjadi sunyi. Ini mukjizat al-bayyinat, mukjizatin Nabi Hud. Nabi Hud datang, suara menjadi sunyi. Sunyi semua. Yang
didengar hanya suara Nabi Hud. Memang ono kaya ngono. Menurut salah satu cerita dulu Mbah Yai Rawi juga seperti itu. Mbah Yai Mayangkawis, Mbah Yai Musa juga seperti itu riwayatnya. Jadi kalau ada dulu sindir, ada Mbah Yai mesti ora iso muni, ditutuk ora iso muni, sindire ora iso joget. Ono kiai ngono ki ya ono. Tapi yo rasa sekti nemen-nemen. Engko mundak generasi penerus sing repot. Nggih dijajal wong akhirnya. Nggih, jadi dulu memang seperti itu. Nabi Hud datang, semua suara menjadi hening, tidak ada yang mendengar kecuali yang didengar hanya suara Nabi Hud. Sama seperti Mbah Yai Mayangkawis dulu, kalau ada sindir, sindir itu apa sindir? Tayub, kalau ada tayub hiburan zaman dahulu, kalau ada tayub kok Mbah Yai di situ, wis ditutuk ora muni. Gendang ora muni, son ora muni, tayub gak iso joget. Itu karomai kiai zaman biyen. Hah? Enggak bisa. Tapi sampean dadi kiai yo rasah nemen-nemen ngono ae dadi. Mundak penerus sing ngene iki mundak isin. Ya yo. Engko tambah buk tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Nabi Hud datang tidak ada yang didengar kecuali suaranya Nabi Hud. Wa huwa yaqulu ya qaumi ibudullaha rabbi wa rabbakum ma lakum min ilahin ghairuh. Ini ayat ini. Hai kaumku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan kalian menyembah berhala. Wa inna hadhil asnama allati ta'budunaha min dunillah hiya allati aghraqat qaumin nuh min qablikum. Berhala yang kalian sembah ini adalah batu yang diukir dari peninggalan-peninggalnya kaumnya Nabi Nuh yang dilaknat oleh Allah. Nah, ini generasi kelima loh ini. Generasi kelima dari Nabi Nuh. Yang kalian sembah itu hanya batu yang diukir dan itu hanya peninggalan kaumnya Nabi Nuh yang dilaknat. Disuruh bertobat. Maka ketika Raja Jalijan ini melihat Nabi Hud ini kecil loh ya. Jalijan usianya sudah ratusan tahun, Nabi Hud baru 40 tahun. Wahai haka ya Hud, atadunnu annaka ma'a jumu'ina wa syiddati ba'sina wa quwwatina taghlibuna bihadhil kalimah. Celaka engkau wahai Nabi Hud. Apa kamu pikir bahwa dengan kalimatmu itu kamu bisa mengalahkan kami yang kuat-kuat seperti ini? Kami ini kuat. Kami ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Apakah hanya dengan ucapanmu didengar banyak orang kemudian kamu bisa mengalahkan kami? Padahal wis lah ya wis ono mukjizat. Mukjizatnya apa tadi? Suara tidak ada yang didengar kecuali suara Nabi Hud. Coba bayangkan seandainya ini tidak ada sound system, orang 300 sak mene ae. Suara saya mungkin ngene ngoyo wisan. Nabi Hud kecil saat itu usia 40 tahun dakwai kaum raksasa dan suara yang didengar hanya suaranya Nabi Hud. Ngono rajane muni, apakah hanya dengan kalimah-kalimahmu itu kamu menyangka kamu bisa mengalahkan kekuatan kami? Tidak. Ama ta'lamu annahu fi kulli yaumin wa lailatin yuladulana alfu waladin. Apakah kamu tidak tahu wahai Nabi Hud? Satu hari dari kelompok kami kaum Ad ini lahir 1000 anak. Jadi sensus penduduk laporan setiap hari lahir 1000 keturunan. Wong gede-gede lahir 1000. Masya Allah. Memang saat itu seandainya perang sedino lahir 1000 kira-kira kalah napa mboten? Menang. Sopo sing iso ngalahno? Pasukan kita itu setiap hari lahir 1000. Sak piro. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, memang kaum raksasa, kaum Amalik. Kaum Amalik, pernah mendengar kaum Amalik? Kaum Amalik, kaum raksasa, kaum yang berbadan besar, kaum yang kuat. Kayak keturunannya cek utos sitok lagi teko kae kaum Amalik. Kaum Amalik. Kaum Amalik. Lah ya roh wong sakmono wis gedhe.
Ini Raja Jalijan itu tingginya 100 dhira. Wong kunting-kunting, anak-anak kecilnya kaum Ad itu 60 dhira, sak greng kae lho. Sak tower. Insyaallah. Nabi Hud mendakwai orang yang tidak pernah mengetahui kematian, usianya panjang-panjang, orangnya kuat. Diceritakan tentang tauhid dan akhirat. Sampeyan bayangno, piye nek adu logika kebenaran? Kalau kita dakwah sekarang, ayo nyembah Allah, kowe bakal mati, kowe bakal dibangkitkan karo Allah. Ada contohnya, oh tetangga kalian mati. Utawa Mas Thaib lagi berdalil, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati, dadak dhewe mati dhewe. Walaikum mustajab itu. Itu pelajaran yang luar biasa. Berdalil kullu nafsin dha'iqatul maut, dadak dhewe sing mati. Iku langsung tek. Dakwai orang untuk diajak tauhid, menceritakan tentang alam akhirat, di situ belum ada orang mati. Jajal piye? Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya falamma dhahara hudun wa wajada'uhum ila tauhid wa hum la yasma'una minhu. Akhirnya setelah Nabi Hud banyak berbicara dan tidak didengarkan, akhirnya Nabi Hud ini meminta kepada Allah, sa'alallaha ayyakumani sa'ahum. Karena Raja Jalijan ini mengatakan, setiap hari 1000 bayi kita lahir, bagaimana kamu akan mengalahkan kami? Seketika Nabi Hud berdoa, ya Allah, buatlah gabuk perempuan-perempuan mereka. Gabuk yo mandul. Buatlah mandul perempuan-perempuan mereka. Akhirnya falam tahtamil minhunna imra'atun fitil kasanati. Akhirnya ini sudah berlewat 1 tahun, tidak ada satu pun yang lahir. Akhirnya orang-orang awam ini mulai mikir, iki jangan-jangan sing dingendikakno Nabi Hud bener. Apa yang dikatakan Nabi Hud bener. Ini sudah 1 tahun kita nggak ada angka kelahiran. Di zaman biyen sensus itu sudah ada loh ya. Teman jangan kira bahwa sensus itu hari ini. Sensus itu kait Nabi Hud sudah ada sensus. Buktinya ada yang lapor kepada Nabi Jalijan. Nabi Jalijan apa? Raja. Ada yang lapor kepada Raja Jalijan bahwa tahun ini tidak ada angka kelahiran. Akhirnya Nabi Hud itu innahu tan aqamani sa'ana, wahai baginda Raja Jalijan, Hud itu telah membuat perempuan-perempuan kita mandul. Wa nahsya ayakuna shadiqan fima yaqulu. Kita ini semakin khawatir jangan-jangan yang diucapkan Hud itu benar. Jangan-jangan Nabi Hud itu datang membawa kebenaran bahwa berhala itu tidak berfungsi apa-apa. Kita diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa, sehingga berkuasa untuk menjadikan perempuan kita mandul. Ini karena Raja Jalijan mengatakan bahwa setiap hari akan lahir 1000 pejuang kita. Bagaimana kamu bisa mengalahkan? Dibuat sama Allah 1 tahun nggak ada kelahiran. Ini jangan-jangan yang dikatakan Hud itu benar. Akhirnya summa innallaha auha ila hudin an akhbir qaumaka ayyuminu bi wa illa ursiltu alaihim rihan aqiman. Nabi Hud ini sudah mendekati waktu di mana ajak mereka untuk menyembahku, kata Allah. Peringatkan kepada mereka kalau mereka tidak mau menyembahku, maka akan datang angin, yang angin itu sangat panas, namanya rihan aqiman, angin yang panas. Kalau kita terkena angin, ini rasanya piye? Sejuk, seribit-seribit. Nah ini nanti yang menyiksa kaum Ad ini rihan aqiman, angin yang panas. Dan satu-satunya Rasul, Nabi yang ketika diazab itu tidak lari atau tidak menghindar dari kaumnya, itu Nabi Hud. Nabi-nabi yang lain kan detik-detik penyiksaan menghindar. Sebelum siksa itu datang, para nabi rasul yang ada di situ menghindar. Nabi Hud tidak. Nabi Hud dan orang-orang mukmin merasa tidak ada siksa. Karena apa? Ya karena siksanya rihan aqiman,
Jadi udara yang dirasakan sangat panas sehingga mereka mati gosong. Nanti engko ujuk-ujuk gosongnya gak seru ya. Falamma sami'u minhu dzalika darabuhu bil hijarah. Fa aqama yad'uhum 70 sanatan. Akhirnya saya bayangkan ada firman Allah peringatkan mereka, wahai Hud, kaum Ad itu peringatkan untuk menyembahku. Kalau nggak mau bertauhid, maka akan datang angin yang panas yang menyiksa mereka. Nabi Hud mengatakan seperti itu. Dihantemi watu, dilempari batu, dan itu terjadi selama 70 tahun. Jadi kondone akeh ning rihan akiman 70 tahun gak teko-teko. Apa gak tambah kendel kaume? Ya Allah. Kita itu hari ini kita bayangkan. Kita nggak bisa membedakan sekarang itu antara azab, ujian sama musibah. Itu kita nggak bisa membedakan untuk hari ini. Ketika ada gempa, ada bencana, ketika ada sesuatu, corona, dan kita nggak bisa membedakan ini ujian, ini musibah, atau ini azab. Ini Nabi Hud memperingatkan datangnya rihan akiman, angin yang panas, itu 70 tahun memperingatkan. Ajak-ajak dakwah, tauhid, tambah kendel, dianginin dia, dianginin diantemi. Mulane sampean ngulang ngaji trimo dirasani tonggo, enteng. Kula Pak Yai dirasani tonggo, gung diantem watu, gung aman. Nabi Hud diantemi watu 70 tahun. Kula ngimami Pak Yai ngimami tahlil, dilokno tangga kula. Lah piye ngimami tahlil rapo enak, swara fales kabeh, tapi gak diantem watu, gak aman. Aman. Ringan. Ujian dakwah sekarang itu sangat ringan. Tidak hanya ringan. Dakwah sekarang itu wah, lah mulya tenan, Masya Allah. Ditatakno kursi empuk. MC-ne ayu-ayu. Mulai jek disangoni berkate gede dhewe. Kelase Covid sing ngetutno lho jek oleh berkat gede. Kiyaine bak di ember. Nah itu dakwah sekarang. Makanya kadang-kadang kita safar, kita pergi, kita modal sendiri, biaya sendiri, tujuannya untuk apa? Mengingat ruhud dakwah. Merawat ruhud dakwah, ruhul jihad. Ojo sampai kita kehilangan ruhul jihad. Sing dadi takmir masjid, sing dadi imam-imam musola, rasakan yang dirasakan oleh nabi-nabi zaman dahulu. Nek kur sampean digremeng-gremengi sisiane takmir aman. Terus kerjakan, lakukan banyak perubahan, lakukan banyak kebaikan untuk merawat ruhul jihad kita, ruhul dakwah kita. Bismillahirrahmanirrahim.